Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan pastinya masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita walaupun perkuliahan kita masih dalam keadaan daring. Di pagi hari ini kita bertemu untuk satu semester ini, nanti kita akan sering bertemu walaupun via Google Classroom, dan kita akan bertemu untuk membahas tentang dasar akuntansi. Jadi untuk satu semester ini, untuk mata kuliah dasar akuntansi 1 akan kakak bawakan sendiri. Sebelum kakak lanjutkan ke topik pertama, maka ada baiknya kita untuk saling mengenal dulu, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka ada baiknya kita untuk saling kenal dulu agar kalian bisa mencintai mata kuliah ini. Baiklah, perkenalkan, nama kakak Kak Evi Syuriania Rahab. Kalian bisa manggil kakak Kak Evi atau Miss Evi. Jadi, untuk satu semester ini, untuk mata kuliah dasar akuntansi 1, akan kakak bawakan sendiri. Baiklah, kita lanjutkan ke topik yang pertama. Pada pagi hari ini, nantinya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian akuntansi, yang kedua persamaan dasar akuntansi, yang ketiga adalah aktiva atau aset, yang keempat hutang atau liabilities, dan yang kelima adalah modal atau kapital. Kita langsung masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada badan usaha dan menyajikannya serta menafsirkan hasilnya. Jadi akuntansi ini adalah proses pencatatan. Pencatatan apa? Pencatatan transaksi-transaksi yang dibuktikan dari adanya bukti transaksi. Lalu, apa kegunaan dari akuntansi ini? Kegunaan dari akuntansi ini sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak tertentu untuk menilai dan mengambil keputusan dari laporan keuangan. Jadi, kegunaan akuntansi ini adalah untuk sebagai alat komunikasi untuk menilai dan mengambil keputusan. Lalu, kegiatan akuntansi ini adalah kegiatan dalam pengukuran data, dalam pemrosesan data, dan dalam pelaporan informasi. Lalu, persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah posisi yang menunjukkan harta sama dengan sumber, di mana rumus dalam persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Di mana aktiva ini adalah semua harta yang dimiliki perusahaan, sedangkan hutang adalah kewajiban yang harus dibayar, dan modal adalah hak para pemilik yang ditanamkan ke perusahaan. Jadi aktiva atau harta dari perusahaan itu terdiri dari hutang perusahaan ditambah dengan modal. Lalu aktiva atau aset itu adalah semua harta yang dimiliki perusahaan, di mana aktiva atau aset ini terdiri dari, yang pertama adalah aktiva lancar, yaitu harta perusahaan yang penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi aktiva lancar itu penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun, seperti kas, saham dan obligasi, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagangan, pendapatan yang masih harus diterima, persekot biaya, ataupun perlengkapan. Lalu yang kedua adalah aktiva tidak lancar, yaitu kebalikan dari aktiva lancar, di mana aktiva tidak lancar itu adalah harta perusahaan yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, seperti investasi jangka panjang, baik itu berupa saham dan obligasi, aktiva tetap yang berwujud, misalnya tanah, mesin, peralatan, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Aktiva tetap tidak berwujud, misalnya seperti nama baik atau goodwill, lalu hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, hak menggunakan merek melalui kontrak atau franchising. Lalu ada aktiva lainnya atau aset lainnya, di mana aktiva lainnya itu adalah
harta yang dibeli tetapi tidak digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak untuk dijual. Contohnya adalah pembelian sebidang tanah untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi itu tanah yang dibeli itu yang tidak digunakan pada saat ini dan tidak untuk dijual, itu merupakan aktiva lain-lain. Dan itu juga merupakan aset dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah hutang atau liabilities. Hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Jadi kalau hutang itu wajib dibayar. Hutang itu terdiri dari hutang lancar atau current liabilities, di mana hutang lancar ini adalah kewajiban yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Yang terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima di muka, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Lalu yang kedua adalah hutang jangka panjang, yaitu hutang yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya hutang hipotek, hutang obligasi, kredit investasi kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen. Jadi hutang pun terbagi menjadi 2, yaitu hutang lancar, di mana kewajiban pembayarannya itu kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah hutang jangka panjang, di mana kewajiban pembayaran hutang itu lebih dari 1 tahun. Jadi perbedaannya adalah masalah waktunya. Yang ketiga adalah modal atau kapital. Modal adalah hak para pemilik yang ditanamkan ke perusahaan atau modal awal ketika membentuk suatu perusahaan tersebut atau kapital. Di mana modal ini terdiri dari yang pertama adalah kalau dia perusahaan perseorangan, karena dia perseorangan berarti 1 orang, di mana modalnya itu terdiri dari miliknya sendiri atau terdiri dari 1 orang. Contohnya adalah modal yang ditanamkan oleh Tuan A di perusahaannya. Tapi kalau perusahaannya itu adalah perusahaan persekutuan, di mana modalnya itu adalah sekutu yang terdiri dari lebih dari 1 orang, maka modalnya itu bisa modal yang terdiri dari modal dari Tuan A dan bisa juga terdiri dari modal dari Tuan B. Jadi ada 2 modal di situ, dari Tuan A dan Tuan B. Lalu yang ketiga adalah perusahaan perseorangan. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan, yaitu berupa modal berupa saham atau laba yang ditahan. Yang keempat adalah koperasi, di mana modalnya itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi. Demikian paparan kakak tentang topik yang pertama ini. Mungkin di topik pertama ini kita tentang teori, yaitu tentang teori tentang apa itu akuntansi, kegunaannya, lalu apa itu modal, apa itu hutang, apa itu aset atau aktiva. Tapi nanti di pertemuan kedua kita akan lebih tentang pembahasan soal dari topik pertama ini. Jadi untuk bisa kalian lanjut ke topik kedua, untuk kalian nanti bisa lebih paham di topik kedua, kalian harus bisa paham dulu di topik pertama ini. Kalian harus tahu itu apa itu aktiva, apa itu modal, dan apa itu hutang. Jadi, untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama adalah jelaskan pengertian akuntansi. Yang kedua, jelaskan pengertian dari aktiva, hutang, dan modal. Dan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis aktiva, jenis-jenis dari hutang, dan jenis-jenis dari modal. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu nanti tugas kalian itu kalian bisa scan dalam bentuk kalian scan di handphone saja, baik itu menggunakan aplikasi Cam Scanner ataupun Type Scanner yang bisa kalian download dari Play Store ataupun App Store kalian. Lalu nanti hasil scan itu kalian buat dalam satu format, yaitu format PDF, dan format PDF itulah nanti yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya.